Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para leluhur kita dulu, sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, karena Lamongan memang megilan. Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Lamongan, khususnya di bumi Nusantara ini pada umumnya. Oleh saking banyaknya itulah saya menjuluki Lamongan sebagai bumi Songgo Wali. Songgo artinya menyangga, Wali adalah aulia Allah, kekasih Allah. Jadi Lamongan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara ini, yang memberi sangga, memberi kontribusi atas penyebaran para aulia Allah di bumi Nusantara ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, siang ini saya meluncur menuju suatu makam keramat yang ada di desa Tabangrejo, di makam keramat Mbah Sigro atau Mbah Buyut Sigro. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tepat pinggir jalan ada sebuah bangunan congkok, bangunan makam keramat. Di daerah Tabangrejo inilah semayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, seorang leluhur desa yang babat alas desa Tabangrejo. Dia juga lah yang menyebarkan agama Islam di daerah ini. Makam beliau sangat dihormati oleh warga sekitar. Di congkok bangunan inilah dimakamkan keramat Mbah Buyut Sigro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe,
like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat, di makam Mbah Buyut Tawangrejo atau Mbah Sikro, yang berada di Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini berada di makam Mbah Buyut Tawangrejo atau Mbah Sikro yang berada di Lamongan ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap jentata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah cungkup bangunan makam keramat Mbah Buyut Sikro yang berada di Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kita memasuki bangunan cungkup makam keramat Mbah Buyut Sikro dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita menghadiahi dengan hadiah bacaan Fatihah, bacaan Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilahnya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, Mbah Buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, seluruh wali-wali Allah, wabil khusus aulia Allah sekebal karomah yang ada di daerah ini, yaitu Mbah Buyut Sikro. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Sahabat, saat ini kita berada di makam keramat di Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur, di makam Mbah Buyut Tawangrejo atau Mbah Sikro. Barokallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, Mbah Buyut yang tanggal leluhur kita semuanya, para ulama-ulama, para penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini, wabil khusus semua aulia Allah, khususnya beliau yang ada di sini, Mbah Buyut Sikro. Kita doakan beliau semuanya, semoga beliau semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi sahabatku yang mungkin kurang paham soal berziarah kubur, kita datang berziarah di makam orang tua, di makam keramat, di makam aulia Allah ini semuanya. Kita datang, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, kita tidak pernah meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah meminta kepada kuburan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi para pemirsa yang mungkin beda faham pemikirannya,
Sekali lagi, hilangkan sudonnya, hilangkan negatif thinkingnya. Kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya dan minta, memohon, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha kuasa, dialah zat yang maha tunggal, dialah Tuhan semesta alam yang patut kita sembah dan kita mintai pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, saya ingat sabda baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Beliau bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis sahih tersebut bisa kita ambil kesimpulan, tidak hanya diperbolehkan dalam berziarah kubur, Rasulullah malah menganjurkan, menyarankan supaya kita berziarah kubur. Berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Dari kata-kata tersebut, patutlah kita ambil kesimpulan, kita malah dianjurkan dalam berziarah, karena dalam ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena mati itu pasti, sahabatku, kita semuanya pasti akan mati. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, melihat makam, otomatis kita mengingat kematian, bahwasanya nanti cepat atau lambat kita pasti akan mati, karena mati itu pasti, dan jasad kita akan terkubur seperti jasad-jasad yang terkubur dalam tanah yang ada di makam ini, membusuk, tertelan bumi, dihimpit oleh bumi. Oleh karena itu, dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk jauh lebih mendekatkan diri kita pada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut sekali jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berziarah kubur, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian, dan kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hikmah fadilah dari berziarah kubur diantaranya yang lain adalah, minimal kita hadir di sini menunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, hormat kita kepada orang tua kita kalau kita berziarah ke makam orang tua, sebagai bukti hormat kita, rasa berterima kasih kita, karena beliaulah yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, hingga kita bisa menjadi besar sampai saat ini. Ini adalah bukti penghormatan kita pada orang tua kita. Kalau kita berziarah ke makam aulia Allah, sebagai bukti nyata rasa hormat kita, penghargaan kita kepada beliau semuanya, yang telah dulunya menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Tanpa adanya beliau, mungkin Islam tidak akan bisa menjadi besar sampai saat ini. Kita datang di sini, kita menghormati beliau semuanya, wujud rasa hormat kita kepada beliau semuanya, para aulia Allah. Fadilah lain dari kita berziarah kubur, kita datang ke suatu makam, kita mengingat sejarah beliau, yang saat ini kita berada di makam keramat Buyut Sikro. Kita mengenang sejarah beliau, bagaimana beliau waktu hidup dulu, dalam syiar agama Islam, dalam babat Allah daerah ini, hingga beliau menjadi orang besar sampai saat ini. Kita jadikan pengalaman-pengalaman beliau masa hidup dulu sebagai landasan hidup kita, melangkah maju ke depan, biar semakin baik menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan pengalaman-pengalaman beliau semuanya sebagai pengalaman kita nantinya dalam mengambil keputusan, dalam melangkah ke depan, menuju menyongsong hari esok yang lebih baik lagi, dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali fadilah, manfaat dari berziarah kubur. Oleh karena itu, para pemirsa semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, mari kita berziarah kubur dengan niatan ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini khusus religi, jelajah wilayah Kabupaten Lamongan ini, dan kita berada di makam keramat Babio Cikro yang berada di daerah Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Salam Sarkup Nusantara. Ijen Tata.